Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbagai kenikmatan yang kita rasakan, namun yang namanya nikmat iman tidak semua orang dapatkan. Berbahagialah kita siang Jumat hari ini berangkat menuju ke masjid ini dengan semangat iman. Mudah-mudahan iman kita jaga, tetap pelihara, terus pupuk dan kembangkan sehingga mewujud diri menjadi manusia yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini 1 Muharram, tahun baru hijrah berganti dari 46 menjadi 1447. Semangat hijrah yang tetap dikumandangkan dalam suasana di masjid, di kajian, pengajian, tabligh, apa dan sebagainya, untuk menambah kita agar kita tetap waspada untuk menjaga iman. Jemaah sekalian, hijrah berarti pindah. Mari kita bahas sama-sama, mudah-mudahan informasi Al-Quran bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin. Coba sekalian, surat At-Taubah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ini awal ayat ada 3 pokok, yang kemudian yang lainnya adalah sikap bagaimana menyikapi dari 3 pokok persoalan dalam kehidupan. Pertama, amanu, beriman. Kedua, berhijrah. Ketiga, berjihad. 3 pokok ini tidak bisa dipisahkan, pasti kita akan mengalami. Di zaman Rasul, orang yang beriman mengalami intimidasi, dicaci, dimaki, dihina, ditangkap, dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh. Untuk menyelamatkan iman, Allah perintahkan kepada Rasulnya berhijrah. Jadi iman ada hubungannya dengan hijrah. Menyelamatkan umat, menyelamatkan iman. Sebab umatnya sedikit, kalau di pantai dibunuh habis. Maka pindah
ke Yasrib, ke Madinah. Di sana mencari aman dan masyarakatnya mendukung. Mereka para golongan Ansor, artinya orang-orang Yasrib, orang Madinah mendukung. Akhirnya Rasulullah membangun kota Yasrib, dirubah dari Madinah, artinya kota, perkotaan, sukses. Nah, itulah fungsinya hijrah, merubah diri dari tekanan-tekanan, intimidasi, cari ketenangan, kenyamanan, dan berhasil membangun. Jadi iman dan hijrah. Nah, bagaimana sekarang? Apakah kita perlu hijrah? Karena Indonesia aman, kecuali di Papua barangkali timbul dengan penduduk asli di sana, dengan yang lainnya ada ketidakamanan, tidak nyamanan, boleh hijrah, cari daerah yang aman. Misalkan daerah konflik, kita aman. Jadi kita hijrahnya dari situasi diri kita yang nggak benar, hijrah kepada yang lebih baik, jadi orang yang baik-baik. Itu hijrahnya kita yang sekarang beriman nih. Imannya nih labil, imannya kurang pas. Lingkungan kita nih, lingkungan tukang mabuk, tukang judi, tukang apa, anak-anak kita bakal terganggu pergaulannya. Akhirnya kita cari kampung yang lebih aman, yang lebih agamis. Pindah rumah, itu salah satu barangkali hijrah dalam sekup pribadi, keluarga, mencari aman. Kemudian bagaimana jihad? Tadi iman, hijrah, jihad. Jihad itu adalah jihad fisabilillah. Nanti banyak keterangan jihad itu, nggak mesti jihad itu artinya perang, angkat senjata. Itu juga jihad, bukan memerangi kaum lain, agama lain, tidak. Jihad itu mempertahankan diri. Salah satu contoh ketika Rasulullah di Madinah mau diserbu oleh kafir Quraisy, penasaran, tidak bisa membantai di Mekah, kita bantai di Madinah dengan pasukan 1000 orang. Ketahuan sama Rasulullah, mau memerangi kami bertahan, kami bela agama Islam, bukan kami memerangi orang musyrik Mekah, tidak. Kami bela diri, jangan sampai Madinah diacak-acak oleh si kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah kirim 313 pasukan menghadapi 1000. Dihadapi, itu namanya bela negara, itu jihad. Bukan jihad itu memerangi orang agama lain, memerangi kaum lain. Bahwa Islam yang paling benar, Anda sekampung harus masuk Islam, kalau tidak kami bunuh. Tidak, Islam tidak mengajarkan begitu. Jihad itu mempertahankan diri. Polisi, tentara, semuanya itu bertugas untuk mengamankan negara, sedang berjihad, menjalankan tugas mengamankan negara dari kekacauan, dari geng motor, dari apa dan sebagainya, dari musuh-musuh negara yang akan merebut negara kita. Itu mempertahankan, bela negara itu adalah jihad. Jadi jangan salah kaprah, ada orang yang mengintimidasi kita, pengertian jihad itu perang, Islam itu sadis, memerangi orang lain, agama lain, tidak, itu pengertian yang salah. Bahkan jihad lebih spesifik dalam kondisi sosial. Bi amwalihim wa anfusihim aqdamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Jadi ketika jihadnya itu dengan duit, amal, sedekah, membantu orang dan sebagainya, jihad ekonomi, jihad sosial, jihad membela, menolong orang lain, itu kita sedang membela agama Allah. Artinya melaksanakan konsep ajaran Allah, ajaran Islam, untuk memerangi kemiskinan. Perang dengan kemiskinan, jihad. Perang menghadapi penyakit sosial, jihad. Nah, disinilah jemaah yang dimuliakan Allah, dengan sampai kita salah mengartikan jihad.
Berikutnya, ketika kita amanu, hijrah dan amal, ya, amal soleh, amal mensejahterakan orang dan sebagainya. Nah, kira-kira ya, untuk semangat hijrah buat kita bangsa Indonesia agar bisa berubah dari kondisi yang sekarang. Anggap barangkali ada orang mengatakan kita dalam keadaan harus berubah, harus adanya perubahan, harus adanya upaya bagaimana supaya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia lebih baik lagi. Apalagi Kota Cirebon sedang ulang tahun hari ini. Kita ingat wasiat Sunan Gunung Jati. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Ini jadi semangat bagaimana untuk membangun Kota Cirebon. Bisa juga untuk skup yang lebih luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, bagaimana Pak Prabowo dan Pak Wali Kota membangun masyarakatnya. Kalau wasiat Sunan Gunung Jati ini kita lihat di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Kafirun, surat Al-Quraisy, ya, di Ilafi Quraisy itu, ya. Di sana ada bunyi ayatnya falyabudu rabbaha dal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini tugas para pemimpin. Dari mulai presiden mungkin sampai wali kota, ya. Semangat tahun baru, semangat ulang tahun Kota Cirebon, ya, bisa dijadikan momen sekarang bagaimana membangun. Kalau para pemimpinnya memiliki iman dan takwa, dia ditugaskan oleh Allah falyabudu rabbaha dal bait, ngajak rakyatnya untuk beribadah, taat dan patuh pada Rabbnya, kepada Tuhannya. Maka sikap pemimpin, wali kota atau presiden, kumpulkan para ahli pintar, ya, dari mulai ahli agama, ahli tata negara, ahli keamanan, ketentraman, dan semuanya. Ayo kita wujudkan sila yang pertama, Pancasila. Kita taat dan patuh kepada ajaran agama masing-masing. Silakan agama Anda apa, laksanakan itu dengan baik. Kalau para pemimpin jenderal dan sebagainya, para menteri dan sebagainya, termasuk wali kota dan kepala dinasnya, sholat yang benar, kantor sholat berjamaah, wah luar biasa. Terus pahami apa itu sholat. Kalau Anda beribadah, sholat, ingat bahwa sholatmu harus bisa merubah dirimu. Jangan berbuat mungkar, jangan berbuat salah, berbuat korupsi, menyalahi aturan dan sebagainya. Kan hebat tuh. Kalau pemimpin ngajak anak buahnya, kepala dinas dan seluruhnya, apalagi rakyatnya diajak untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kepada silakan kepada agama yang masing-masing juga sama. Laksanakan ketaatan pada ajaran agamanya. Sila pertama diamalkan, akan ada semangat perubahan. Yang tadinya suka mengotak-atik anggaran bansos, anggaran ini, anggaran proyek, anggaran dan sebagainya, tidak berani seperak pun, takut kalau makan uang rakyat akan jadi durhaka, akan jadi penyakit perutnya, bisa bengkak atau kepala tambah pusing, ya, karena dihujat sama rakyat yang banyak makan uang rakyat, sehingga dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, akhirnya imun tubuhnya tidak stabil, timbullah berbagai penyakit akibat ulah makan uang haram. Kira-kira bisa nggak Pak Wali Kota begitu? Pak Prabowo bisa nggak seperti itu? Paling gampang, kembali sadar, laksanakan sila yang pertama. Nah, baru yang kedua, sila yang berikutnya, sila yang kedua dan kelima, keadilan ditegakkan, kesejahteraan ditegakkan, sehingga akan menciptakan rasa aman. Alladzi an'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Tidak ada rasa lapar karena terpenuhi suasana, ya, kesejahteraannya diperhatikan. Ya.
dan tidak ada rasa takut, khauf, nggak ada ketakutan sebab aman semuanya. Jadi dengan rajin beribadah, ya, atasi kemiskinan, kelaparan, kesejahteraan, maka akan ada wujud keamanan dan tidak ada rasa takut. Ini modal yang ada dalam Al-Quran. Pesan Sunan Gunung Jati, isu titik tajuk rajin ibadah, fakir miskin, perhatikan kesejahteraan sosialnya. Bukankah amanat Undang-Undang Dasar 45 begitu? Ya, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu amanat harus dilaksanakan, baik dari pemerintah pusat sampai bupati wali kota. Laksanakan. Pasal 33, pasal 34, segala hasil kekayaan bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya dikelola negara untuk kemakmuran rakyatnya. Bagikan kepada rakyat keuntungannya. Luar biasa. Fakir miskin, anak terlantar diangkat, dipelihara, diperhatikan oleh negara. Wah, luar biasa kalau ini amanat Al-Quran, amanat Undang-Undang Dasar 45 dilaksanakan. Beres. Ya, memang waktu dulu 10 tahun yang lalu ada bagaimana nih, ya, revolusi mental. Itu harusnya ayat Al-Quran tadi dipakai. Ya, wasiat Sunan Gunung Jati dipakai, revolusi mental. 10 tahun mental, nggak ada hasilnya, malah tambah situasi dan kondisi banyak yang mengkritisi. Luar biasa. Konsep Al-Quran, tinggal mau tidak, ya. Cirebon sebagai, ya, pelopor membangun bangsa, membangun masyarakat dengan pesan wasiat Sunan Gunung Jati plus, ya, informasi tentang Al-Quran bagaimana membangun negara, membangun bangsa. Insya Allah, ya, ini satu model, ya, perubahan di tahun Hijriah ini harus ada langkah-langkah positif. Kalau biasa-biasa saja, ya, tidak ada gregetnya, tidak mengumpulkan para intelektual, tokoh agama, ahli hukum dan sebagainya, duduk bareng merumuskan visi dan misi Kota Cirebon, apa kedepannya, bagaimana cara membangunnya, lihat Al-Quran dan pesan wasiat Sunan Gunung Jati, insya Allah, ya, tidak akan meleset. Keberkahan akan ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semangat iman, semangat hijrah, jadikan modal yang utama. Dengan iman, masyarakat kita akan nyaman. Dengan iman, kita akan nyaman. Dengan iman, masyarakat akan jadi tentram. Dengan iman, negara akan jadi aman. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikri hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.